anaknya sudah makan, uangnya juga nggak pernah dibawa ke penjara. Enak ya? Oke, begitu Pak. Mari kita lanjut. Nomor 2. Efesus 6 ayat 11 dan 17 demikian bunyi firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Amin. Apa alasan kita harus membaca firman Tuhan dan tinggal di dalamnya? Bertahan. Iya. Melawan siapa? Tipu muslihat Tipu muslihat iblis. Iblis itu tipu muslihatnya apa sih kepada kita? Apa yang ditipukan iblis kepada kita? Apakah kita bisa dihilangkan dari keselamatan kita? Memutar balikan Pak. Menuduh dosa-dosanya selalu dituduh. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi 2 hal yang harus disadari. Pertama, yang namanya keselamatan sudah diberikan kepada manusia secara permanen ketika ia terima Tuhan Yesus. Itu kenyataan yang nggak bisa diganggu gugat oleh iblis. Iblis sudah terlambat untuk menghalangi keselamatan. Tapi nomor 2 yang fakta yang sangat jelas adalah iblis masih punya kesempatan merebut berkat-berkatnya orang Kristen. Berkatnya apa? Orang Kristen bisa hidup di dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kelimpahan. Itulah sebabnya apa yang dilakukan iblis adalah menghalangi semua berkat supaya tidak jatuh ke tangan orang Kristen. Lalu kalau iblis menghalangi, apa yang terjadi? Orang Kristen yang sudah diselamatkan itu dari titik diselamatkan sampai dia pergi ke kerajaan surga, dia akan hidup di dalam compang-camping penderitaan, kekeringan dan suatu yang menyedihkan. Padahal kalau kita tahu apa yang diajarkan di dalam doa oleh Tuhan Yesus, mintalah kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan mendapat. Apa yang mendapat? Carilah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah. Jadi bagi orang yang berdoa tidak ada sesuatu yang mustahil. Bahkan Yesus menambahkan, mintalah apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya. Loh, itu doa yang hebat. Itu berkatnya bagi orang Kristen. Amin. Tapi kalau kita nggak pernah mencari, nggak pernah mengetuk, nggak pernah meminta, apa yang kita dapat? Kita nggak punya apa-apa. Bahkan apa yang ada pada kita yang namanya kesejahteraan dan sejahtera, sukacita itu pun dirampas oleh iblis. Dengan cara apa? Diintimidasi dengan kesalahan kita. Jadi orang Kristen itu pasti diselamatkan, tapi hidupnya sangat menderita karena tidak menerima berkat dari Tuhan. Mengapa enggak menerima berkat dari Tuhan? Adalah karena tidak berdoa. Kenapa tidak berdoa? Karena iblis ini selalu memusuhi kita. Iblis ini selalu apa? Membuat tipu muslihat supaya kita ini enggak bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan. Nah, itu enggak pernah disadari. Bapak itu senang kalau kita berdoa. Bapak menunggu kalau kita berdoa. Bahkan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan doa. Amin. Tidak ada pintu tertutup yang nggak bisa dibuka di luar doa. Nggak ada, semuanya bisa diselesaikan karena doa. Tapi anehnya kok kita nggak mau berdoa. Kenapa? Ngantuk. Iblis bikin ngantuk. Karena diramun derek Bu. Karena diramun derek. Berarti kalau ngantuk diasumsikan itu cara iblis supaya kita tidak baca, kita tidak berdoa. Padahal sementara orang tidur itu
berarti itu yang dari iblis itu ketika baca firman dan mau berdoa gitu ya Pak ya? Ya enggak, ya pokoknya iblis itu paling tidak suka kalau ada orang berdoa. Jadi kalau ada orang yang mau berdoa dihalangi dengan cara apapun, dingantuki, dimalesi ya, gedung gitu ya Pak ya? macam-macam. Itu ditarik-tarik menyusup. Jadi iblis paling tidak suka, paling benci kalau ada orang berdoa. Ini pengalaman Pak. Ini kami kan setiap sore itu asal saya di rumah tidak PA, pasti kan ada misbah keluarga Ya. bersama-sama. Saya amati pokoknya kalau sudah mulai jam 6 kan mau doa kami. Ada saja kadang celah yang kadang membuat tidak sejahtera dan tidak berdoa untuk doa. Bisa kepala baru berangkat pertama apa sebabnya? Kalau ada yang mengguliti kepala nggak gatal tapi digaruk-garuk. Perut tadinya normal tahu-tahu mulas. Itulah sebabnya yang berdoa itu namanya bergumul. Kita bergumul dalam doa. Bergumul itu artinya bergelut. Bergelut itu artinya itu, kayak orang Muay Thai itu, apa itu? Bantingan jotosan. Nah, apa kita jotosan dengan iblis itu yang salah. Sehingga kita menengking iblis seolah itu sudah pergi, padahal gatalnya belum. Nah, kita itu bergumul dengan diri kita sendiri dengan pekerjaan iblis dalam hidup kita. Iblis akan mengerahkan semua pasukannya supaya kita tidak bisa berdoa. Sebab sekali kita berdoa, gegerlah iblis. Orang menyanyi memuji Tuhan, iblis takut? Enggak. Malah iblis joget-joget. Kalau orang baca firman Tuhan, apakah iblis takut? Enggak. Dia malah ayo semangat itu. Karena iblis tidak akan tergoda apapun ketika kita baca firman Tuhan. Kalau ada orang beramal soleh, kemudian ada orang yang melakukan aksi sosial, iblis berkata, ayo banyak lagi, senang dia. Tapi kalau ada orang berdoa, dia langsung ketakutan. Dia langsung ketakutan. Karena dia tahu di dalam doa orang betul-betul mengalami berkat Tuhan. Amin. Mengundang surga, Pak. Iya, betul. Karena memang di Yakobus bilang kan lawanlah iblis dengan mendekat kepada Allah, maka ia lari daripadanya. Itu melawan, tapi berkatnya itu dicuri oleh iblis. Jadi mengapa orang Kristen itu menderita? Mengapa orang Kristen itu tidak mengalami damai sejahtera? Sakit, gagal, tidak beruntung, mengalami kesulitan karena dia nggak berdoa. Kalau dia berdoa dalam nama Yesus, apa saja akan dilakukan oleh Yesus. Amin. Amin. Itu kata-kata Yesus sendiri, bukan kata-kata pendeta. Mengapa Tuhan sampai menjadikan seperti itu? Tapi kalau sudah berdoa tapi belum juga gimana Pak? Nah, itu ada penghalang. Tapi kalau ada orang yang minta doa ke kita, Nah itu masalahnya. Ada orang yang Pak Pendeta titip doa ya. Iya pendeta aja nggak pernah doa. Jadi itu. Mengapa orang titip doa? Karena dia nggak pernah doa. Berdoa aja nggak pernah kok minta berkat. Ya lucu tuh. Yang lucu. jadi kemarin pengalaman ini Pak ada cerita. Jadi Bukan cerita, kejadian. kejadian. Jadi ada orang Muslim datang ke rumah, mungkin menganggapnya itu pendeta itu lebih dari Iya. orang lain gitu ya. Maksudnya doanya itu mungkin lebih ampuh. Jadi saya itu kaget banget tiba-tiba tetangga Muslim itu dia punya masalah yang berat sekali datang ke kami tuh seorang ibu dan Akan tipu muslihat
iblis. Karena firman Tuhan dikatakan itu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Cara kita bertahan, cara kita menyerang ialah dengan firman Tuhan, ya. Doa yang menjadi sasaran utama iblis menghalangi berkat-berkat Tuhan. Dan sampai di situ kita mengambil kesimpulan bahwa mengapa alasannya kita harus membaca firman dan tinggal di dalamnya. Yang pertama, firman Tuhan memberikan alarm dan Yesus masih setia menunggu kita sehingga kapanpun bertobat Yesus menerima. Yang kedua, kita bisa bertahan dalam hidup ini, bisa memperoleh berkat secara maksimal. Nanti kalau kita kembali nomor 6, saya ingatkan kembali hari Senin, ya, hari Senin Bapak Ibu